Suasana pagi hari di Kerajaan Majapahit. Hari masih pagi ketika Balariung Majapahit dipenuhi oleh segenap punggawa negara. Semua hadir lengkap, mulai dari patih, menteri, para panglima, prajurit sampai kepada pejabat-pejabat tinggi daerah. Setelah Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit, ia menjalankan roda pemerintahan dengan bijaksana. Pada pagi itu ia mengadakan pertempuran dengan abdinya. Semua abdi utama, para senopati, para pejabat tinggi kerajaan, dan para adipati daerah berbagai daerah telah hadir. Pertemuan ini merupakan pertemuan terbesar selama kepemimpinan Raden Wijaya. Semua peserta yang diundang telah hadir dan diduduki teratur menurut jabatan. Balai pertemuan kerajaan yang besar itu dapat menampung pesertanya. Setelah semua berkumpul, Raden Wijaya memasuki balai pertemuan dan diiringi oleh segenap abdi, dayang-dayang dan pengawal lengkap. Raden Wijaya duduk di kursi singgasana. Tak lama kemudian Nambi yang telah diangkat sebagai Pati Majapahit memimpin penghormatan terhadap raja. Salam hormat kami pada Baginda. Hormatmu keterima dengan senang hati. Bagaimana kabar kalian paman? Kuharap semua baik-baik saja. Kami semua baik. Semua ini juga berkat doa dari Baginda dan juga Sang Hyang Widi, kata para hadirin serentak. Setelah mengadakan salam pembuka, Raja Wijaya bertanya kepada Pati Nambi. Setelah ku amati, ternyata aku tidak melihat Ronggolawe datang untuk menghadapku. Ada apa sehingga ia tidak hadir di hadapanku? Ampun Baginda Raja, hamba tidak diberitahu alasan ketidakhadiran Adinda Ronggolawe di sini. Mungkin ia tidak hadir karena perlu istirahat setelah capek kerja. Raja Wijaya tampak maklum dengan penjelasan Pati Nambi, sehingga beliau tidak ingin bertanya lebih lanjut. Raja Wijaya ingin melanjutkan pertemuan itu untuk membahas masalah ini. Nambi kini telah menjabat jabatan sebagai Patih Majapahit, sementara Lembu Sora memiliki kedudukan sebagai Menteri Utama. Nambi adalah salah seorang pengikut Raden Wijaya yang setia dan besar jasanya. Ia ikut berjuang bersama Raden Wijaya untuk merebut kembali Puri Singasari yang diduduki pasukan Daha, sampai pada waktu Raja Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Tartar menggempar kerajaan Daha. Kemudian setelah berhasil mengalahkan Daha, Raden Wijaya lalu menyerang orang-orang Tartar itu dan mengusir mereka dari bumi tanah air. Nambi, putri rakaian Menteri Paranaraja, itu pun ikut meraksanakan pahitnya getirnya penderitaan tatkala Raden Wijaya dikejar oleh Kebo Munandrang, Pati dan kerajaan Daha. Anak buah pasukan Singasari yang dipimpin Raden Wijaya diserang oleh pasukan Daha yang dipimpin oleh Kebo Munandrang, sehingga porak-poranda dan tercerai-berai. Pada waktu itu Raden Wijaya dengan diiringi Lembu Sora, Gajah Pangon, Medang Dangdi, Maesa Wagal, Nambi, Banyak Kapuk, Kebu Kepeteng, Wiroto Wiragati dan Pamandana lari melintasi sawah yang baru terbajak. Tentara Daha tetap mengejarnya. Hampir saja Raden Wijaya dan para pengikutnya yang setia itu dapat ditangkap Patih Kebo Munandrang. Apabila saat itu tak terjadi suatu peristiwa yang ajaib pada saat hendak ditangkap, Raden Wijaya menghujamkan kakinya ke tanah. Tanah muncrat berhamburan jatuh ke dada dan dahi Kebo Munandrang. Kebo Munandrang menguak dan tersurut mundur beberapa langkah. Dadanya serasa terhantam pula gada. Kedua biji matanya serasa pecah, tertabur percikan tanah liat. Cepat-cepat ia mendekap mata dengan kedua belah tangannya. Beberapa saat setelah rasa sakit berkurang, ia lepaskan tangannya. Tetapi Raden Wijaya dan anak buahnya sudah lenyap ke dalam hutan, mengingat jasa-jasa dari para kadehan yang setia itu. Setelah berhasil membangun kerajaan Majapahit dan berhata sebagai Raja Majapahit yang pertama, Raden Wijaya yang dinobatkan sebagai Raja Kertarajasa Jayawardana itu pun membalas budi. Ronggolawe diangkat menjadi Menteri Amancanegara di daerah pesisir utara dengan pangkat Adipati Tuban dan Dataran.
Pengangkatan itu sesuai dengan amal jasanya yang cemerlang. Dalam peperangan, ia selalu bersedia mempertaruhkan jiwa menjadi perisai keselamatan junjungan dan pasukannya. Ia seorang senopati yang pandai mengatur siasat, pemberani dan gagah perkasa. Seorang keturunan Madura yang berwatak keras dan berdarah panas. Lembu Sora diangkat sebagai rakyat Demak. Begitu pula mereka-mereka yang telah berjasa membantu perjuangan Raden Wijaya selama ini. Telah diberi pangkat dan kedudukan yang sesuai. Di antaranya Nambi sebagai patih, Timpar sebagai tumanggung, Gajah Biru, Emban, Semi, Lembu Peteng, Ikalikatan, Bang, Juru Demung, Pamandana, Teguh, Jangkung, Darpana, Jabung Trawes, Jaran Bangkai, Panji Semara, Lasem, Windan, Lembu Pawagal, Kebu Andaka, Gajah Lembana, Gajah Engon, Gajah Gambura, Liman Angglung, Gajah Gagak Sumirang, Panji Anega, Kebo Jampira dan lain-lain. Telah diberi kedudukan sesuai dengan jasa dan kecakapannya. Para kadean itu amat bersyukur kepada Baginda. Makin penuh kepercayaan mereka, makin meresaplah rasa sejati raja ke dalam tulang sumsum mereka. Tetapi tatkala Baginda mengangkat Nambi sebagai Patih Amangkubumi, timbullah hal-hal yang tak diharapkan. Gelar Patih Amangkubumi adalah untuk patih di pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Sedang gelar patih diperuntukkan patih kerajaan-kerajaan kecil yang bernaung di bawah kekuasaan Majapahit. Kahuripan, Kediri, Mantahun, Wengker, Pajang, masing-masing mempunyai seorang patih. Maka kedudukan Patih Amangkubumi itu sama dengan Mahapati atau Patih seluruh negara. Amataya Ringsangaru atau Patih seluruh negara itulah yang menjalankan roda pemerintahan seluruh negara. Demikian setelah beberapa jenak terpukau dalam ketegunan, mendeburlah darah Kerta Rajasa. Selintas rasa kegungan memancar. Ronggolawe berlebih-lebih ulah, bermanja kesombongan, dan seolah-olah tak berjasa di hati. Di hadapan perapatan agung yang dihadiri segenap narapraja, ia berani menghina Patinabi, mencela raja. Mata Raja Kertajasa mencerik bagaikan kilat berapi. Kerlik matanya berhamburan mencurah kepada Adipati Lancang itu. Seakan-akan gumpal nanah dalam bisul yang tengah melingkar-lingkar mencari jalan keluar. Tetapi ketika pandang mata Baginda bertumpuk pada wajah Ronggolawe, entah bagaimana tiba-tiba redupnya kemarahan Baginda. Suasana Balirung hening lelap, hanya desah nafas dari puluhan menteri yang berhamburan deras. Dan yang paling menderita adalah rakyat Patinambi. Sekiranya perasaan itu mempunyai warna, maka tak putus-putusnya perasaan Patinambi itu berubah-ubah. Sementara merah, sebentar membesi, kelabu, dan sesaat kemudian memancar warna bagai pelangi, menggagah cakrawala. Sementara tampak dada Lembu Sora kembang kembis, seperti orang yang habis lari keras. Sebagai orang tua yang masih pernah paman, sebagai rakyat yang menjabat Nayapati atau Panglima Besar Angkatan Perang Majapahit, ia tersinggung mendengar bantahan Ronggolawe. Ia hendak menjawab tetapi didahului Ronggolawe lagi. Dan siapakah yang telah menyambung nyawa dalam peperangan dengan daha itu? Seru Ronggolawe. Walaupun dengan cerdik, Raja Jayakatwang telah membagi pasukannya dalam 3 pertahanan, tetapi tetap dapat kita hancurkan. Aku yang kebetulan memimpin serangan dari lembung kiri berjumpa dengan Menteri Daha yang bernama Sagara Winotan dan senopatinya yang bernama Ronggo Janur. Kesempatan itu kugunakan untuk membalas dendam karena ketika ditarik, Sagara Winota telah menghina anak pasukan Madura. Dalam pertempuran itu, terkabullah nazarku untuk menuntut balas. Kuloncatkan ke atas kereta perang Sagara Wironata dan berhasil membunuhnya. Peperangan di Daha bukan kepalang dahsyatnya. Tanah bersimbah darah, mayat menganak bukit, hanya dengan tekad dan keberanian yang menyala-nyala. Maka kita berhasil mengalahkan Daha yang jauh lebih besar pasukannya dan lebih lengkap persenjataannya. Tetapi kemanakah gerangan Nabi saat itu? Apakah dia juga turut menyambung nyawa? Rasanya tidak seorang anak buah pasukan kita yang melihat kehadiran Nambi saat itu.
Dan kini setelah kerajaan Majapahit terlaksana berdiri, ternyata Nambilah yang diangkat sebagai Patih Amangkubumi. Tutup mulutmu, Rakyat Demang, Sora meledak bentakan. Memang benar kala itu Nambi tak ikut bertempur, tetapi dia menjalankan tugas lain yang tak kalah pentingnya. Dia ditugaskan sebagai penghubung pasukan kita dengan pasukan Tartar. Di samping juga harus melindungi keselamatan Baginda. Paman Sora. Langsung Ronggolawe menjawab, "Mengapa paman mati-matian membelanya? Seorang kesatria wajib menghormati kesatria lainnya. Jangan mulai pada diri sendiri tetapi mencoreng arang pada muka orang lain. Kemenangan pasukan Majapahit itu adalah berkat kepemimpinan Baginda yang telah direstui para dewata. Kemenangan itu adalah kemenangan seluruh pasukan Majapahit, bukan kemenangan Ronggolawe, bukan pula kemenangan Lembu Sora. Jangan menonjolkan jasamu sendiri dan menghapus jasa orang lain. Setiap prajurit yang ikut dalam peperangan itu semua berjasa. Tanpa pengabdian mereka, tak mungkin Ronggolawe mencapai kemenangan." Wajah Ronggolawe berubah memerah, serentak menjawablah ia. "Benar-benar, semua itu memang benar. Kepemimpinan Raden Wijaya dan pengabdi para prajuritlah yang menimbulkan kemenangan itu. Dan semua yang ikut dalam peperangan itu dari prajurit rendah sampai pada senopati, berjasa semua. Tetapi adakah jasa yang dapat disematkan? Adakah jasa Lembu Sora sama dengan jasa prajurit Suta? Kiranya tentu tidak. Dan Baginda pun telah memahami hal itu. Panin diangkat menjadi Rakyat Demang, Nambi diangkat Patih, dan aku pun dianugerahi pangkat Adipati Mancanegara di Tuban dan Dataran. Para prajurit dinaikkan pangkat sesuai dengan jasa masing-masing. Dengan tindakan Baginda itu, jelas bahwa jasa itu terbagi besar dan kecil. Tangkis Ronggolawe itu agaknya mendesak Lembu Sora. Untunglah ia seorang tokoh tua yang lama berkecamping dalam lautan pengalaman. Cepat ia dapat mengalak dan susupkan membalas jasamu. Tetapi mengapa engkau masih kurang menerima dan tak puas pada Nambi?" Ronggolawe tertawa ringan. Ia tahu bahwa Lembu Sora sudah terdesak dalam perbantahan. Diam-diam ia menyadari bahwa Lembu Sora itu seorang tua, seorang tokoh kerajaan yang tinggal kedudukannya. Apabila terlalu disedak, tentulah akan malu. Rasa malu mulai membangkitkan kemarahan. Padahal ia menyadari bahwa kedatangan ke Pura Majapahit itu adalah untuk menggagalkan pengangkatan Nambi. Dalam usaha itu, ia harus dapat merebut simpati sekalian Menteri Nayaka agar memberi dukungan. Lembu Sora dan Nambi mempunyai pengaruh dan penganut besar dalam kalangan kerajaan. Untuk menghadapi Nambi, seorang raja, ia sudah merasa berat. Apapun harus mencari musuh lagi, tokoh semacam Lembu Sora. Bukankah hal itu hanya menambah beban penyakit saja? Setelah pikiran agak mengedap, harapan jangan salah paham. Kedatanganku kemari ini sekali-kali bukan dengan bekal iri dan dengki, tetapi karena panggilan rasa pengabdian. Kuduga bahkan kupastikan, tentu tiada seorang pun menteri dan narapraja yang menentang pengangkatan Nambi. Entah karena memang setuju atau hanya karena takut akan murka Baginda, takut kehilangan pangkat dan kedudukan. Walaupun hati tidak setuju, tetapi mulut tak berani menyatakan. Ini memang sudah jadi penyakit para narapraja yang mengabdi untuk kenikmatan kedudukan, tetapi bukan mengabdi untuk kepentingan negara. Kemungkinan besar hanya aku Lawe seorang yang berani menyatakan pendapat belanian dari keputusan raja. Karena tindakanku itu, aku tentu dianggap lancang. Berani menentang raja, mungkin Baginda murka dan menghukum diriku, mencopot kedudukanku sebagai Adipati Mancanegara. Tetapi kesamaan itu sudah kuperhitungkan. Apabila Jeri tak mangkit saat ini, Lawe berada di belaring sini. Setitik pun aku tak menyesal kalau harus menderita akibat itu. Tetapi Lawe adalah seorang prajurit. Prajurit itu bayangkara negara, mati bersama negara. Sebagai prajurit sejati tak mungkin Lawe ikhlas melihat sesuatu yang merugikan kerajaan. Mati pun puas kalau aku sudah menunaikan tugasku untuk menyelamatkan negara. Walaupun karena pendapatku itu harus menerima hukuman penggal kepala. Tetapi Ronggolawe tak mundur setapak pun dari pendiriannya. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.